Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dilimpahkan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan iblis, setan, dan jin. Mengenai musuh merupakan bagian dari perlawanan terhadapnya. Bagi orang beriman, iblis dan setan merupakan musuh yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 60. Lantas, siapakah iblis, setan, dan jin itu? Kemudian, bagaimana pula perbedaannya? Iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata balasa yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Sebagian dari pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Hal ini dimaksudkan karena iblis telah berputus asa dari rahmat Allah. Menurut riwayat, dahulu iblis bernama Nail, atau sebagian riwayat mengatakan bernama Azazil. Setelah dikutuk Allah, ia dipanggil dengan nama iblis. Jadi, iblis merupakan nama sesosok makhluk. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin. Sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lain, iblis diciptakan Allah dari nyala api. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Jadi, iblis sebangsa dengan jin, sebagaimana firman Allah. Dia, iblis, adalah dari golongan jin. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dahulu, makhluk yang sebelumnya bernama Nail atau Azazil ini sebenarnya makhluk yang paling soleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia daripada malaikat yang hanya diciptakan dari cahaya. Sedangkan, ia diciptakan dari biang cahaya itu, yakni api. Ketika Allah mengatakan ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, namun lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya, dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Nail atau Azazil inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Setelah dilaknat, ia diberi nama iblis. Ia berdoa agar dipanjangkan umur untuk bisa menyesatkan umat manusia. Jadi, hingga saat ini, iblis masih terus hidup bersama anak keturunannya untuk menyesatkan umat manusia. Adapun setan merupakan sifat dari iblis, yang artinya perbuatan yang menyesatkan. Setan bukanlah makhluk, melainkan adalah sifat yang selalu menggoda, membisiki, dan menyesatkan umat manusia. Sama halnya dengan kata munafik atau fasik. Jadi, sebutan setan tidak hanya berasal dari golongan jin saja, tetapi juga dari golongan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Sedangkan jin, saat Nabi Adam masih berada di surga, yang menggoda Nabi Adam adalah sosok jin yang taat tapi angkuh. Jin tersebut dinamakan iblis. Jin terbagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Sedangkan sosok iblis adalah jin yang terburuk dari semua jin buruk dan hanya ada satu. Jin memiliki usia yang panjang sampai hari kiamat. Dia dinamai iblis karena sifatnya yang angkuh. Kerjanya selalu ingin memecah belah orang. Bisa juga dinamai iblis karena dia putus asa dari rahmat Allah. Salah satu keangkuhan iblis adalah dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika Allah menyuruhnya. Dan iblis berkata, Adam tercipta dari tanah dan saya diciptakan dari api. Iblis merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah.
Nyatanya, logika tersebut tidak benar. Tanah tidak lebih rendah dari api, karena semua makhluk di bumi memerlukan tanah. Tapi tidak semua makhluk memerlukan api. Jika ditumbuhi benih di tanah, tanaman akan tumbuh, sedangkan api malah membakar. Jadi, sebenarnya tanah lebih hebat daripada api. Karena menolak perintah Allah, Allah pun mengusirnya. Begitu Allah mengusirnya, iblis putus asa dari rahmat Allah. Ada cerita, suatu ketika iblis ingin bertaubat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menyampaikan keinginan itu kepada salah seorang nabi. Allah kemudian berfirman, kalau dia mau taubat bisa diterima, tapi dengan syarat dia harus bersujud di kuburan Nabi Adam. Lalu apakah jawaban iblis? Waktu dia hidup saja saya tidak mau, apalagi sudah meninggal. Itulah jawaban iblis. Sementara itu, yang dimaksud dengan setan adalah semua yang membangkang perintah Allah dan mengajak pembangkangannya kepada orang lain, yang menyesatkan dan menjerumuskan. Di sini terlihat ada orang jahat tapi tidak mengajak orang lain berbuat jahat, dan ada orang jahat yang mengajak orang lain berbuat jahat. Orang yang mengajak berbuat jahat itulah yang disebut setan. Ada yang dinamakan setan manusia kalau dia berbuat kejahatan dan mengajak pada kesesatan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai perbedaan iblis, setan, dan jin. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.